Inggris memiliki warisan panjang dalam sejarah ekonomi dunia, mulai dari dominasi perdagangan global hingga perkembangan sektor keuangan yang menjadikan London sebagai pusat transaksi internasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menghadapi serangkaian krisis yang mengguncang fondasi ekonominya. Pada 2022, inflasi Inggris mencapai lebih dari 10%, angka tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Harga bahan pangan melonjak sekitar 15 hingga 20%, menyebabkan banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. 1 dari 5 warga Inggris kini hidup di bawah garis kemiskinan, sementara sepertiga anak-anak Inggris tumbuh dalam kondisi kemiskinan tanpa kepastian masa depan. Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis ini justru memperburuk keadaan. Keputusan untuk mengandalkan utang nasional yang kini melampaui 100% dari PDB menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi Inggris saat ini. Gelombang protes dan mogok kerja massal melanda berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga transportasi, memperlihatkan ketidakpuasan yang mendalam di tengah masyarakat. Tahun 2022 menjadi titik balik yang menyakitkan bagi ekonomi Inggris. Inflasi melonjak ke level 10,1% pada September 2022, menandai rekor tertinggi sejak awal 1980. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, menyebabkan gelombang kesulitan finansial yang dirasakan hampir di setiap lapisan sosial. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah bahan pangan. Menurut laporan Office for National Statistics, harga bahan makanan meningkat antara 15 sampai 20% sepanjang tahun 2022. Produk-produk dasar seperti susu, roti, dan daging mengalami kenaikan harga yang drastis. Harga susu meningkat lebih dari 50%, sementara harga roti dan sereal naik lebih dari 30%. Kenaikan harga ini sangat menghantam masyarakat berpenghasilan rendah yang menghabiskan proporsi lebih besar dari pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok. Laporan Joseph Rowntree Foundation menyebutkan bahwa sekitar 20% penduduk Inggris kini hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti 1 dari 5 warga Inggris harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap hari. Tidak hanya bahan makanan, harga energi juga melonjak secara eksponensial. Pada akhir tahun 2022, batas harga energi rumah tangga yang ditetapkan oleh regulator Ofgem naik menjadi 3.549 pound per tahun, dibandingkan dengan hanya 1,277 pound per tahun pada 2021. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu setahun saja, biaya energi rumah tangga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Banyak keluarga kini harus membuat keputusan yang memilukan, menghangatkan rumah mereka di musim dingin atau menyisihkan uang untuk makan. Krisis ini bahkan membuat jutaan warga Inggris terpaksa hidup dalam kondisi dingin selama musim dingin 2022 karena mereka tidak mampu membayar tagihan energi yang membengkak. Dampak dari inflasi yang tinggi ini juga memperlebar jurang ketimpangan sosial di Inggris. Menurut data dari Resolution Foundation, rumah tangga berpenghasilan rendah mengalami penurunan daya beli sekitar 20% dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, kelompok masyarakat kelas atas relatif lebih mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan harga, memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di negara ini. Banyak keluarga di Inggris bergantung pada bantuan makanan dari organisasi amal dan bank makanan. Data dari Trussell Trust, salah satu jaringan bank makanan terbesar di Inggris, menunjukkan bahwa permintaan bantuan makanan meningkat hingga 81% dibandingkan sebelum pandemi. Salah satu gambaran nyata dari dampak krisis ini adalah meningkatnya jumlah anak-anak yang datang ke sekolah dalam kondisi kelaparan. Banyak guru di Inggris melaporkan bahwa semakin banyak siswa yang tidak bisa membawa bekal makan siang ke sekolah, sementara beberapa lainnya hanya bisa makan 1 kali sehari karena keterbatasan ekonomi keluarga mereka. Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Rishi Sunak menghadapi tekanan besar untuk mengendalikan inflasi dan membantu masyarakat yang terdampak. Namun,
kebijakan yang diambil sejauh ini dianggap belum cukup efektif. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah subsidi energi sebesar 2.500 pound per tahun untuk rumah tangga. Namun, langkah ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah lonjakan harga energi. Selain itu, kebijakan pemotongan pajak yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelumnya, Liz Truss, pada September 2022 justru memperburuk keadaan. Rencana pemotongan pajak yang tidak disertai dengan pendanaan yang jelas menyebabkan gejolak di pasar keuangan, mengakibatkan pound sterling anjlok ke level terendah dalam sejarah terhadap dolar Amerika. Akibatnya, Bank of England terpaksa melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar dengan menaikkan suku bunga, yang justru semakin memperburuk tekanan ekonomi pada masyarakat dan bisnis. Kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi dampak krisis ini telah menimbulkan gelombang ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Banyak yang kini mempertanyakan arah kebijakan ekonomi Inggris, dan apakah negara ini masih memiliki kemampuan untuk keluar dari krisis yang semakin dalam. Kehancuran Inggris sebetulnya bermula dari tahun 2016. Pada 23 Juni 2016, rakyat Inggris memberikan suara dalam referendum untuk memutuskan apakah negara ini akan tetap menjadi bagian dari Uni Eropa atau keluar. Dan hasilnya sangat mencengangkan. 52% memilih untuk meninggalkan Uni Eropa atau Brexit, sementara 48% memilih tetap bertahan. Keputusan ini segera mengguncang stabilitas ekonomi dan politik Inggris. Salah satu slogan utama kampanye Brexit adalah Take Back Control, yang mengklaim bahwa Inggris akan mendapatkan kembali kendali atas kebijakan perdagangannya, perbatasannya, serta aturan ekonominya. Namun, kenyataan yang terjadi setelah referendum justru bertolak belakang dengan janji-janji kampanye. Sejak keputusan Brexit diambil, perekonomian Inggris mengalami perlambatan yang signifikan. Total perdagangan barang Inggris turun sekitar 15% antara 2019 dan 2022, terutama karena tarif dan hambatan perdagangan yang sebelumnya tidak ada dalam pasar tunggal Uni Eropa. Lebih dari itu, investasi asing yang selama ini menjadikan Inggris sebagai pintu masuk ke Eropa mulai menurun drastis. Sebelum Brexit, Inggris adalah bagian dari pasar tunggal Uni Eropa yang memungkinkan perdagangan bebas tanpa hambatan dengan 27 negara anggota lainnya. Dengan keanggotaan ini, perusahaan Inggris dapat menjual barang dan jasa mereka di seluruh Eropa tanpa tarif, tanpa hambatan bea cukai, dan dengan peraturan yang seragam. Namun, dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, akses ini hilang. Perusahaan Inggris kini harus berhadapan dengan tarif, pemeriksaan bea cukai, dan birokrasi perdagangan yang rumit, yang meningkatkan biaya operasional mereka. Menurut data dari Office for Budget Responsibility, dampak Brexit diperkirakan akan menurunkan PDB Inggris sebesar 4% dalam jangka panjang, dibandingkan jika negara ini tetap berada di Uni Eropa. Dampak ini jauh lebih buruk dibandingkan resesi 2008 yang hanya memangkas produk domestik bruto Inggris sekitar 2,5%. Dari segi ekspor, Inggris mengalami pukulan berat. Ekspor barang ke Uni Eropa turun 15% setelah Brexit, terutama di sektor manufaktur dan otomotif yang bergantung pada rantai pasokan Eropa. Perusahaan-perusahaan besar seperti Nissan dan Honda harus menyesuaikan strategi bisnis mereka. Bahkan beberapa perusahaan memutuskan untuk memindahkan pabrik dan investasi mereka ke Eropa daratan untuk menghindari tarif perdagangan yang baru. Salah satu dampak paling nyata adalah di industri perikanan. Nelayan Inggris sebelumnya menikmati akses bebas ke perairan Uni Eropa untuk menangkap dan menjual ikan. Namun, setelah Brexit, akses ini menjadi terbatas. Banyak nelayan Inggris kesulitan mengekspor hasil tangkapan mereka ke Eropa karena hambatan birokrasi baru, menyebabkan kerugian besar dalam industri yang sudah tertekan. Salah satu dampak terbesar dari Brexit adalah hilangnya tenaga kerja migran dari Uni Eropa. Sebelum Brexit, kebijakan kebebasan bergerak memungkinkan warga negara Uni Eropa untuk tinggal dan bekerja di Inggris tanpa visa atau izin khusus. Ini memberi Inggris akses ke tenaga kerja murah di berbagai sektor,
terutama pertanian, perhotelan, kesehatan, dan konstruksi. Namun, setelah Brexit, pekerja dari Uni Eropa menghadapi hambatan baru untuk masuk ke Inggris, termasuk proses visa yang lebih ketat dan biaya administrasi yang lebih tinggi. Akibatnya, banyak pekerja Uni Eropa memilih untuk meninggalkan Inggris atau mencari pekerjaan di negara Uni Eropa lainnya yang masih menawarkan akses mudah ke pasar kerja. Dampaknya, sektor pertanian kehilangan sekitar 200.000 pekerja, menyebabkan panen yang tidak dipetik dan membusuk di ladang, serta meningkatnya biaya produksi bagi petani. Industri konstruksi juga mengalami kekurangan tenaga kerja, yang menyebabkan kenaikan biaya proyek dan penundaan dalam pembangunan infrastruktur. Lalu, sektor kesehatan dan perawatan sosial juga terdampak, dengan kekurangan sekitar 50.000 perawat dan pekerja medis, menyebabkan antrian layanan kesehatan yang lebih panjang dan meningkatnya tekanan pada sistem National Health Service. Krisis tenaga kerja ini tidak hanya menyebabkan kenaikan biaya tenaga kerja, tetapi juga memperburuk inflasi dan krisis biaya hidup yang sudah terjadi. Sebelum Brexit, Inggris adalah magnet investasi asing, terutama karena posisinya sebagai pintu masuk ke pasar Uni Eropa. Namun, setelah Brexit, status ini menghilang. Banyak perusahaan multinasional mulai memindahkan operasi mereka ke Eropa daratan untuk tetap bisa mengakses pasar Uni Eropa tanpa hambatan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah keuangan. London sebelumnya adalah pusat keuangan utama bagi transaksi euro. Tetapi setelah Brexit, aset senilai lebih dari 1,3 triliun pound Inggris dipindahkan ke Uni Eropa, terutama ke kota-kota seperti Paris, Frankfurt, dan Dublin. Beberapa perusahaan besar yang telah memindahkan operasi mereka, termasuk HSBC, yang memindahkan sebagian operasinya ke Paris, Goldman Sachs, yang memindahkan ratusan pekerjaan ke Frankfurt, juga Panasonic dan Sony, yang memindahkan kantor pusat mereka ke Belanda. Dampak dari perpindahan investasi ini menekan pertumbuhan ekonomi Inggris dan menyebabkan hilangnya ribuan lapangan kerja di sektor jasa keuangan dan teknologi. Sejak referendum Brexit pada 2016, nilai tukar pound sterling terhadap dolar Amerika dan euro mengalami penurunan tajam. Pelemahan mata uang ini memiliki dampak serius. Pertama, kenaikan harga impor, terutama bahan makanan dan energi, yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Kedua, meningkatnya biaya perjalanan ke luar negeri, karena pound yang lebih lemah membuat liburan dan pembelian barang impor menjadi lebih mahal. Ketiga, menurunnya daya beli masyarakat yang semakin memperburuk krisis biaya hidup. Dalam kondisi normal, negara dengan mata uang yang lemah dapat mengandalkan ekspor untuk menyeimbangkan ekonomi. Namun, karena ekspor Inggris ke Uni Eropa telah menurun akibat Brexit, pelemahan pound justru menambah beban ekonomi tanpa memberikan keuntungan yang signifikan. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, dampaknya langsung terasa di seluruh dunia. Konflik ini tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan politik di Eropa, tetapi juga mengguncang pasar energi global. Rusia adalah salah satu eksportir minyak dan gas terbesar di dunia, dan sebelum perang, sekitar 40% kebutuhan gas alam Eropa berasal dari Rusia. Sebagai respons terhadap invasi, negara-negara barat, termasuk Inggris, memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia. Uni Eropa mulai mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, sementara Rusia sendiri membatasi ekspor energinya sebagai bentuk balasan terhadap sanksi tersebut. Akibatnya, harga gas melonjak drastis, tidak hanya di Eropa tetapi juga di seluruh dunia. Meskipun Inggris hanya mendapatkan sekitar 4% gas alamnya langsung dari Rusia, negara ini tetap terkena dampak lonjakan harga global. Inggris adalah bagian dari pasar energi internasional, di mana harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran global. Dengan lonjakan permintaan dari negara-negara Eropa yang mencari sumber energi alternatif, harga gas dan listrik di Inggris meningkat tajam. Pada 2022, harga energi rumah tangga di Inggris meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Regulator energi Inggris, Ofgem,
mencatat bahwa batas harga energi naik menjadi sekitar 3.549 pound per tahun pada akhir 2022 dibandingkan dengan 1.277 pound per tahun pada 2021. Lonjakan harga energi ini menciptakan krisis biaya hidup yang semakin menekan masyarakat Inggris. Keluarga-keluarga di seluruh negeri harus menghadapi pilihan sulit. Mereka harus membayar tagihan listrik dan gas yang membengkak atau mengurangi pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka harus menjalani musim dingin tanpa pemanas karena tidak mampu membayar biaya energi yang tinggi. Dan mereka harus mengandalkan bantuan pemerintah dan organisasi amal untuk bertahan hidup. Menurut laporan Joseph Rowntree Foundation, sekitar 7 juta rumah tangga di Inggris mengalami fuel poverty atau kemiskinan energi pada 2022, yang berarti mereka menghabiskan lebih dari 10% pendapatan mereka hanya untuk energi. Di kota-kota besar seperti London, Manchester, dan Birmingham, bank makanan dan pusat bantuan sosial melihat lonjakan besar dalam jumlah keluarga yang datang meminta bantuan, bahkan dari kelompok yang sebelumnya dianggap kelas menengah. Sebuah laporan dari The Guardian pada akhir 2022 mencatat bahwa banyak orang tua di Inggris mulai melewatkan makan agar anak-anak mereka bisa makan, atau bahkan memanaskan makanan menggunakan lilin karena takut tagihan listrik yang terlalu mahal. Tidak hanya rumah tangga, bisnis kecil dan industri besar di Inggris juga terkena dampak serius dari lonjakan harga energi. Biaya operasional meningkat tajam, memaksa banyak perusahaan untuk mengurangi produksi, memberhentikan karyawan, dan menutup bisnis sepenuhnya. Industri yang paling terdampak adalah manufaktur, logam, dan industri berat, yang sangat bergantung pada energi dalam operasionalnya. Beberapa pabrik di Inggris bahkan terpaksa menghentikan produksi karena biaya listrik yang terlalu tinggi, menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.